Assalamualaikum. Yuk kita simak dan dengarkan materi pembelajaran akidah akhlak tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Pengertian media sosial. Menurut KPBI, media artinya alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Jenis-jenis media sosial. 1. Kolaboratif project. Kolaboratif project adalah proyek di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, Wikipedia, di mana ribuan pengguna secara kolaboratif membuat konten atau menghasilkan suatu karya seperti membuat artikel-artikel. 2. Blog. Blog merupakan situs web atau halaman web yang berfungsi sebagai jurnal online atau platform untuk menulis dan membagikan sebuah konten. 3. Content communities. Content communities memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentation. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. 4. Social networking sites. Social networking sites adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain secara virtual. Contoh seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagainya. 5. Virtual Games World. Virtual Games World adalah lingkungan digital yang dibuat untuk memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas permainan. 6. Virtual Social Worlds. Virtual Social Worlds adalah jenis lingkungan digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial secara virtual. Dampak media sosial. Dampak media sosial terbagi menjadi dua. Pertama, dampak positif, dan kedua, dampak negatif. Dampak positif terdiri dari A. Promosi atau iklan, B. Mengembangkan keterampilan, C. Berkomunikasi, D. Memperluas pertemanan, E. Memudahkan mencari informasi, F. Memudahkan berbisnis. Yang kedua, ada dampak negatif yang terdiri dari A. Kecanduan, B. Kurangnya perhatian, C. Tergantikan kehidupan sosial, D. Tersebarnya data penting, E. Menurunnya prestasi belajar, F. Tumbuh sikap hedonisme dan konsumtif, G. Kerusakan fisik, H. Kejahatan di dunia maya. Yuk kita simak video berikut ini. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya.
Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Nah, setelah selesai melihat video sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa adab menggunakan media sosial diantaranya yang pertama, tabayun atau check and recheck. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Yang ketiga, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Yang keempat, media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain. Yang keenam, tidak menyebar kebencian dan berita palsu. Selanjutnya, adab atau tata cara penggunaan media sosial. Pertama, memanfaatkan media sosial untuk belajar. Kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Ketiga, membuat grup untuk sarana diskusi. Keempat, berbagi informasi penting dan baik. Kelima, menyalurkan hobi menulis. Keenam, memanfaatkan untuk media penyimpanan data. Ketujuh, implementasi sosial media dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih telah menonton, mendengarkan, dan menyimak.